Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Syukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu walaupun dalam bentuk Zoom meeting. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini adalah malam yang diberkahi oleh Allah. Sebagian teman-teman kita melaksanakan nisfu Sa'ban malam ini. Salam dan salam mari kita mohon kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hormati Bapak Ketua KPS Bapak Zal Zulifa. Alhamdulillah tadi sudah hadir ya. Ini, tadi izin barusan mandi dulu. Kemudian Ketua Pulang Masamo Pak Irwan Syah Piliang. Alhamdulillah sudah bisa hadir juga di ruang Zoom meeting kita. Kemudian rekan-rekan panitia di sini ada Dai, kemudian Imul, di Mulia, kemudian ada Dawasar, kemudian ada Danas, kemudian ada teman kita nih dari Padang mungkin nih, Putra Chan dari mana Putra Chan? Kerajaan. Ya, mungkin nanti sambil jalan kita akan berkenalan ya, sekilas mungkin. Baik, Bapak-Bapak sekalian, karena ibu-ibunya tidak ada, kita awali pertemuan malam hari ini dengan sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya sesuai dengan agenda acara kita malam hari ini, kita akan mengadakan rapat. Sebenarnya rapat kita malam hari ini agak terlambat kalau kita lihat dari space waktu yang tinggal sekitar sebulan lagi kita pulang ya. Jadi mestinya kita sudah tahapan ini tahapan yang sudah matang untuk pulang sebenarnya. Tapi kita masih di bagian pendaftaran ya. Walaupun pendaftaran ini bulan Oktober kita udah buka Emul ya, setahun berarti. Baik, Bapak-bapak sekalian, kita pertama kita coba persilahkan mungkin kepada Ketua EKPS sudah bergabung belum? Halo, Assalamualaikum, Pak Zul. Pak Zal Zulifa. Masih mandi ya. Baik, untuk cara berikutnya kita langsung saja mungkin rapat nanti pengarahnya nanti mungkin dari ketua sebelah kanan ya. Atau mungkin yang namanya ketua IKPS nanti mungkin sifatnya barangkali mungkin mengayomi kita, mengarahkan barangkali. Nah, untuk berikutnya yang paling sentral akan disampaikan oleh ketua IKPS, ketua Pulang Masamo, Irwan Syah Piliang. Bagaimana teknisnya atau seperti apa persiapan yang sudah kita laksanakan berkenaan dengan Pulang Masamo di tahun 2023 ini ya. Silakan Dair. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mul udah berupaya tadi ya. Saya mohon maaf saya tadi benar-benar sedikit error ya. Jadi perasaan tuh besok, padahal besok saya mau ke Semarang gitu. Jadi minta maaf. Berangkat dari agenda yang kita mau bicarakan pada malam hari ini, temanya kan untuk menyukseskan acara Pulang Basamo di tahun 2023 ini, yang mana waktunya semakin hari semakin sempit dan kita udah melakukan beberapa persiapan ya. Terima kasih kepada Hadi Mulya yang telah bekerja keras memotivasi warga yang akan pulang kampung dengan berbagai cara, baik yang itu japri, komunikasi by phone, dan lain-lain yang bisa kita upayakan untuk menarik atau memacu minat orang kampung yang ada di perantauan untuk ikut program Pulang Bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat animo warga Paninjauan yang ingin pulang Basamo pada waktu Lebaran nanti, kita ada melakukan beberapa upaya untuk meringankan beban daripada peminat yang mau pulang kampung dengan cara memberikan subsidi
Jadi saya berani-berani aja membuat keputusan bahwa yang mau berangkat kita beri beban wajib menyetorkan uang eh, uang apa namanya? Bukan uang pangkal ya, uang apa namanya Bu ya, yang baik itu ya. Eh, sebagai tanda jadi mau pulang kampung, setiap peserta warga kita akan bebankan biaya sekitar Partisipasi, 300.000 rupiah uang partisipasi. ya. Uang partisipasi cocoknya ya. Jadi sisanya nanti panitia akan berupaya mencari donatur, dan donatur sampai hari ini belum ada perkembangan yang baru, nomornya baru satu-satu aja gitu, belum ada nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Jadi baru satu, ya kan? Jadi andaikan ini tidak kita segera upayakan secara bersama-sama dengan donatur, kita bekerja sama, nanti kan agenda ini kan sangat-sangat butuh perhatian kita bersama gitu. Jadi jangan eh, kita tidak bekerja sepihak, artinya kita memikirkan orang untuk memotivasi orang untuk pulang, tapi kita tidak memikirkan biaya subsidi yang akan kita dapatkan nanti. Tapi minimum kita, saya secara pribadi sudah berkalkulasi ya. Andaikan buruk diomongin nanti, apapun yang kejadiannya, orang Paninjauan harus kita pulangkan ke kampungnya bagi yang sudah mendaftar. Ya, nanti mungkin kita udah ada panitia yang akan mengkolek donatur ya. Jadi mungkin ada kakak kita nanti Zamrides, ada juga si ya yang di Bank Mandiri ya. Ada berapa sih yang teman-teman yang bisa kita jadikan donatur untuk menyukseskan acara ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga udah komunikasi juga dengan di kampung. Dengan kemarin dengan udah Ermus ya. Beliau kebetulan berapa kali telepon saya, dan kebetulan saya juga belum merespon waktu itu. Tapi pada suatu ketika saya telepon balik dan beliau pun menanyakan apakah di kampung udah terbentuk panitia untuk penyambutan acara Pulang Basamo ini, ya kan? Setelah saya cross check di kampung, memang belum ada tim. Tapi setelah itu saya komunikasi sama Sihan, tolong diupayakan segera bentuk tim supaya acara ini tidak hanya bersifat dari rantau, tapi ada animo masyarakat yang ada di kampung untuk memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang nanti ikut berpartisipasi dalam acara Pulang Basamo ini dengan memberikan appreciate. Artinya banyak agenda-agenda acara hiburan yang mereka suguhkan di saat kita pulang nanti, supaya lebih mempererat lagi acara silaturahmi kita yang ada di kampung nanti. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya juga berbicara sama Sihan, karena semuanya ini kan ada biayanya, ada kos yang perlu kita keluarkan. Tentu semuanya kita harus bergerak bagaimana mengupayakan acara ini baik yang di kampung maupun yang di perantauan. Kalau di perantauan kan sudah jelas panitianya, tapi di kampung saya dapat informasi dari Sihan tadi bahwa akan diadakan rapatnya hari Kamis. Nah, nanti coba kita lihat lagi ya apa sih masukan-masukan dari mereka dan kebutuhan mereka yang bisa kita support dari rantau, dan agenda-agenda apa yang bisa kita sisipkan dalam acara yang akan kita adakan di kampung nanti dari perantauan. Baik itu olahraga, seni dan budaya, dan lain-lain yang sangat memberikan manfaat untuk mempererat silaturahmi antara orang
perantauan dengan orang di kampung. Jadi ada 4 yang sudah saya komunikasikan, baik yang dengan perantau maupun yang dengan di kampung. Nah, nanti realisasinya acaranya seperti apa, kita coba lihat nanti perkembangannya tahap bertahap, karena kemarin itu sudah terutama untuk pendataan. Pendataan ini udah diupayakan kemarin si Hadi Mulyani memberikan tenggat waktu sampai tanggal 5. Tapi saya lihat karena supaya tidak terjadi keraguan, karena juga ada kolega kita, saudara kita yang mungkin bekerja di swasta, ya kan? Kalau di negeri kan udah ada cuti bersama, udah ada kepastian. Tapi di swasta ini kan agak sedikit banyak pertimbangannya, karena ada kaitannya dengan urusan kantor. Jadi tidak semuanya bisa cuti bersama umpamanya. Atau yang kedua, di lain itu nanti ada kaitan dengan libur anak sekolah. Saya juga belum mendapat informasi kapan libur anak sekolah, karena semua daerah sekarang ada otonomi. Ya, jadi masalah sistem pendidikan sekarang itu kita tidak seperti dulu yang semuanya serba serentak. Nah, jadi ini perlu menjadi masukan buat kita bagaimana kita mengakomodasi semua saudara-saudara kita yang ingin pulang kampung, supaya pulang kampung kita ini lebih baik lagi daripada berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, Mul? 4 tahun yang lalu. Lebih baik lagi 2018. 4 tahun yang lalu, ya minimum, karena kita kan 2018. sudah terputus banyak hal ya, karena kemarin ini ada jeda waktu yang panjang karena terjadinya COVID, lantas terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Ya, saya rasa mungkin dari saya informasinya seperti itu. Nanti coba saya dengar lagi apa yang perlu kita lakukan ke depan, karena waktunya ini udah paling 1,5 bulan lagi lah kita punya waktu ya. Ya Mul ya. Sampai kita acara pulang Pasamo itu dilakukan lebih kurang 1,5 bulan lagi ya. Ini waktu cukup pendek. Nah, tentu tim harus berbagi informasi dengan yang lain secara baik koordinasinya. Nah, jadi kalau ada nanti yang kurang-kurang atau apa yang mesti kita lakukan ke depan itu silakan diinfo di grup. Nah, dari saya cukup sekian, nanti sambil jalan kita bicarakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi sudah kita dengarkan sekilas pengarahan ya, sekaligus mungkin informasi terakhir atau terbaru yang sudah disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Baik, sebelum kita lanjut, ini kita sudah ada perwakilan dari Tasik sudah masuk, kemudian dari komunitas gempa juga ada ya, di bawah sudah ada mewakili. Nanti ini yang belum ada ini dari kampung itu yang paling sentral itu dari pemerintah negarinya belum ada nih. Pak Sekjen, Pak Ade apa? Kalau komunitas gempa sudah ada nih perwakilannya. Ini ada siapa nih? Baik, untuk berikutnya mungkin kita minta informasi terbaru barangkali dari masing-masing divisi ya. Kita mulai dari divisi keberangkatan belum kali, dari bis atau mobil. Kita mulai dari Hadi Mulya dulu. Seperti apa perkembangannya? Silakan Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekedar ini aja untuk apa? Saya malah pengennya ini diinin dulu tentang kepastian jumlah peserta kita. Untuk itu aja. Sekarang kalau nggak salah yang terdaftar aja kita udah ada hampir 120 orang.
Tapi yang mendaftar ulang, yang masuk saya aja baru sampai saat ini baru 5 orang. Nah, kalau bisa kita mantapin malam ini, itu gimana secepatnya orang-orang itu bisa mendaftar ulang dengan cara yang telah kita tentukan itu. Terus kita dengan adanya kepastian jumlah penumpang, nanti kita kan bisa memastikan berapa bis yang harus kita tentukan, itu aja. Dan untuk yang lain-lain mungkin bisa kita rembukin aja bersama-sama di sini, itu aja. Oke, gitu aja dulu, Mal. Mungkin yang lain dulu. Ya, oke. Jadi kesimpulannya, jadi kita pastikan dulu ya berapa keberangkatan, berapa jumlahnya. Kalau terdaftar ada Ya. 120, berarti 120 ini apakah berangkat semua atau tidak, kan gitu ya intinya. Baik, kita Ya, coba gitu. ya coba yang dari Tangerang dulu nih. Jadi kalau Simon tadi mungkin disampaikan semuanya ya, berarti ya dari wilayah-wilayah yang sudah masuk ya. Kalau di catatan kita ini yang di tim Pulang Bersama itu dari yang update terbaru itu dari Jakarta itu sekitar 44 orang ya, Mur. Jakarta 44. Belakang ada nggak? Tangerang Raya itu ada banyak nih. Tangerang Raya itu sekitar 56 orang. Tasik ada sekitar 12 orang. Ada yang terbaru nggak, Mul? Abi, tutup ini. Update yang terbarunya. Ada yang terbarunya di share di tim Pulang Bersama aja, Mul, jadi nanti biar ketahuan. Kalau sini nih baru itu yang disampaikan. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita minta informasi juga dari Basar dari Tangerang. Silakan, Basar. Kembang seperti apa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, di antara calon peserta Pulang Bersama ini ada yang menanyakan secara detail ke saya, tapi saya tidak bisa jawab karena kita antara panitia belum pernah mengadakan rapat offline gitu ya, rapat terbuka gitu. Baru ada online, menanyakan misalnya seperti startnya dari mana, nanti di dropnya di mana, itu pertanyaannya saya pun belum bisa jawab. Saya kasih bayangan aja, kalau dulu di dropnya hanya di terminal Solo. Nah, kalau untuk startnya sekarang, kalau yang di share di grup lewat PDF oleh si Mulyadi, itu kan startnya dari Masjid Atin Taman Mini. Nah, jadi permintaan mereka kalau bisa warga Tangerang ini jangan ke Taman Mini, kalau bisa bisnya aja yang dikirim ke Tangerang, itu permintaan mereka gitu kan. Nah, saya nggak bisa memastikan juga, tidak bisa memutuskan adalah panitia pusat gitu kan. Nah, saya hanya sebagai penyambung aja. Nah, diantaranya itu terus mereka yang ingin store ini sebagian sudah ada yang mau bayar. Tapi kalau untuk kalau si Hadi Mulya bilang kalau bisa dikoordinir oleh masing-masing cabang. Kalau di Tangerang ini kita juga belum koordinasi dengan bendahara. Jadi bagaimana kalau kita putuskan aja tolong ditransfer ke rekening bendahara, sedangkan kita belum ada konfirmasi dengan bendahara, ini agak rancu juga gitu. Nah, jadi rencana kalau jadwal tidak berubah, hari Minggu kami ada pertemuan untuk warga Tangerang, dan ya mungkin di situ kami tuntaskan semua, dan kalau bisa kami pastikan juga berapa jumlah warga Tangerang ini yang akan pulang bis gitu. Nah, yang berapa pula yang dengan kendaraan pribadi gitu. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya, selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Ya, baik, ada Basar. Jadi kalau untuk Tangerang sendiri, jadi ada permintaan ya, kalau memang di rencana awal kita memang kita pusatkan untuk kepulangan itu dari start itu mulai dari Taman Mini ya, di Taman Mini Masjid Atin itu, kemudian baru berangkat ke kampung. Itu rencana awal. Nanti kalau untuk
keputusannya monggo kita bicarakan saja, nggak apa-apa. Kalau memang Tangerang dirasa ada satu bis, ya mungkin di Polres atau di mana, mungkin mungkin bisa seperti itu nanti kita ini. Ya, tergantung nanti kesepakatan kita semua. Tapi nanti yang jadi catatan barangkali Kalau yang jadi catatan orang-orang yang di Tangerang harus dipilah lagi dari pasar. Jadi yang nama-nama yang ada itu ya, dipilah lagi. Ini orang yang Tangerang yang dekat di Tangerang di siapa aja gitu. Paling itu mungkin biar ini. Jadi yang dekat ke Jakarta, misalnya orang Depok mungkin dia naiknya ke teman ini gitu. Barangkali gitu nanti kita ini ada sedikit ininya apa teknisnya begitu nah barangkali ya gitu ya. ya mungkin kita Masalah teknis putuskan saja itu. aja ya. Ya. Kan, betul memang Teknis itu saja. teknis saja, tapi itu kan menjadi pertanyaan mereka gitu kan. Pertanyaan mereka tuh kalau kita nggak bisa jawab, bagaimana sih panitia kok nggak tahu. Nah ini seakan-akan kita panitianya panitia abal-abal. Jadi kalau bisa dipastikan mereka bisa, orang Tangerang, warga Tangerang bisa naik di Tangerang, nggak harus ke Taman Mini gitu. Jadi kita bisa jawab, oh ya bisa, warga Tangerang bisa naik di Tangerang aja, nggak harus ke Taman Mini gitu. Nah, jadi kita pastikan seperti itu. Mereka tuh banyak pertanyaan. Kadang-kadang saya juga kewalahan menjawab pertanyaan mereka gitu. Sedangkan saya belum pernah ada koordinasi, konfirmasi, rapat dengan panitia pusat. Nah, baru ini mengadakan rapat Zoom, ini harus ada keputusannya gitu. Apakah khusus warga Tangerang ini bisa makan nah. Berapa beratnya? dikirim mobilnya aja, dikirim ke Tangerang, jadi mereka naik Tangerang. Coba kakak berapa? Ya, ditampung dulu masukannya, Mun. Nanti setelah itu kita kondisikan jawabannya seperti apa. Ya, siap. Ya. Oke, selanjutnya mungkin ini karena memang penting ya. Paling penting dari terpenting ini kan ini nih daerah mobil itu kan masalah keberangkatan kita. Ini mohon maaf nih, layar saya kok jadi begini nih. Jadi untuk apa namanya? Bis barangkali kita sudah nggak masalah, itu sudah harus seperti itu bapaknya. Biayanya sudah harus kita tanggung 3 bis, ya tinggal lagi kita bagaimana teknis untuk pengumpulan ininya uang partisipasi dari masing-masing yang akan berangkat. Nah sekarang menjadi soalnya lagi itu bagaimana halnya nanti kalau kita di kampung. Nah ini sampai sekarang seperti yang dibayangkan Dair tadi, itu nih kita belum kelihatan ini dananya dari atau kebutuhan kita apa saja gitu. Nah, ini yang belum kita ini nih. Nah, itu kan berangkat dari nanti bentuk item-item acara yang ada di kampung. Itu sebenarnya saya sudah ada ininya, sudah ada mana? rundown acaranya sebenarnya sudah ada itu di itu. Mungkin bisa dibaca. Itu kalau bisa ditayang di sini atau mungkin Itu nanti aja mau ditanggapin dari nanti aja barangkali ya. Ya. Dulu. Ya. Ya sekarang mungkin kita ke apa lagi nih? Silakan mungkin kalau ada yang masuk dulu, Danas dulu lah, silakan Danas. Nah, dari Tasik bagaimana toh? Ya dari Tasik dulu, Tasik ya Tasik. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sama yang kece Pak Basar tadi dari warga Tasik banyak yang menanyakan awak pulang kini kok pakai oto dari Padang apa oto kayak tahun dulu bantuan dari Dishub perhubungan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, untuk masalah yang berangkat dari Tasik, dakeknya ke Taman Mini atau yang ke Tangerang, bisa kumpul di Tangerang. Masalah ke Taman Mini perhubungan agak jauh, aminnya ke Tangerang. Satu di Tangerang. Beda kok ke Tangerang ya? Perhubungnya kok ke Tangerang daripada Taman Mini. Gitu. Iya, Pak. Jadi ayo. setelah ke Taman Mini nyambung-nyambung ke Tangerang bisa sekali nih oto gitu. Oto umum. Betul. Ayo.
Berapa orang toh? Yang Patang itu sekitar 12 orang baru yang daftar. Yang pakai mobil umum. Ya, lanjut. Oh, mungkin untuk Mantaro itu sih lo udah mau. Oh, sinyal kurang ancak. Jaleh tuh. Di Siko dah ya leh dah. Yo kok awas Oh, sama lo gitu. kok terbalik aja gitu. Ah, ya itu sih lo udah mau ya. Ya ya. Ya baik untuk matian kamera entar lo daripada error ya. Jadi untuk dari Tangerang, dari Tasik itu justru dokok ke Tangerang ya? Kan tadi kok dokok Taman Mini. Terhubungnya dah kayak ke Tangerang nomor naik Masalah bus. transportasi. Oh gitu ya. Ah, Ya. iya. Ya, ya iyalah kalau gitu. Ah, berarti Dacah ada pasar, berarti bisa ada PN bisa jadi duo bisnis di Tangerang itu kalau menurut itu. Oh, Bukan. bisa ngompreng. Ayo makanya. Sorry. Jadi artinya gini, kalau misalnya ada dua bis, sedangkan awak misalnya penumpangnya adanya 1,5 gitu kan. Nah, itu kan bisa diisi sebelum waktu keberangkatan, atau mungkin ada warga Jakarta yang masih Iya. bisa dikirim. Kamu itu kira-kira shift bangkunya yang berada mau kira-kira dah mau. Sampai 25. Oh, kalau 45 berarti 2, 3 tanggung lo. 2 kurang. Ya makanya tadi Jen. Mol. Ya. Iya. Interupsi, Nah, Mol. Ya silakan. Sebelum waktu keberangkatan, mungkin masih ada pendaftar menyusul. Iya. Ada yang masih ragu-ragu karena mungkin karena waktunya atau terkait dengan tugasnya belum bisa dipastikan bisa pulang atau tidak. Iya. Makanya diagih sampai tanggal 5 balik ada pasar. Tanggal 5 balik. Keberangkatan tanggal 5 balik hitam putihnya lah Jaleh. Ya. Tanggal 20 nanti paling lambe mau berangkatnya dari Tangerang yang bagian Tangerang atau yang bagian apa nanti kita putuskan maksimum tanggal 30 itu tanggal 20 itu kita rapat dulu gitu. Kan udah tahu yang bayar itu berapa. Oke lah Tangerang 40 berapa Tangerang yang udah mendaftar 43 umpamanya kan. Tangerang berapa yang daftar? 50 lebih. 50 lebih. Kita lihatlah yang benar-benar berangkat itu berapa. Nanti lantas yang Tasik tadi itu bukannya lewat di kampung kami itu dia. Kalau ke Bekasi. Kalau ke Tangerang lain sekali Neoto-nya. Kok kami paga jalannya kan dia kata Cipe. Diambil. Ya, Mol. Lanjut. Ya nanti itu kan masalah teknis yang ditarget kita malam ini, kita rapat ini, kita memastikan dulu siapa yang pulang itu. Ya. Kalau udah pasti yang pulangnya, nanti kita mapping di Tangerang berapa, di Tasik berapa, di Jakarta berapa, ini berapa. Kita bisa mengklasifikasikan zonanya nanti. Kalau memang volumenya di Tangerang 1,5 bis, kita kombinasi dengan bis yang mana nanti yang lebih enak gitu kan. Tapi yang target kita malam ini kalau bisa kita benar-benar bisa memotivasi yang udah mendaftar itu segera membayar gitu. Ya kan? Jangan menunda lagi supaya pekerja panitia maju satu langkah. Ya kan? Lantas kemana mau dibayarnya? Nanti ya kemarin kan kita pilih bendahara. Cuma masalah di bendahara itu karena bendahara itu orang bank, dia nggak boleh rekening dia itu dipakai untuk
acara seperti ini gitu lah, di luar rekening pribadi mereka gitu kan. Nah, jadi kemarin pendek cerita baru pakai rekening Hadi Mulya, ya kan? Nah, jadi siapa yang mau mendaftar nanti udah Basar kan hari Ahad kan mau rapat ya dah Basar ya. Nah, Ya, ada pertemuan. ada pertemuan nanti pertemuan ulang Tangerang. Lihat dulu lomang apa usah deh, lomang pisang. Lomang tapai. Lomang tapai. Lai waras Biasa namanya. lomang tapai. Mantap tuh nah. Ah. Kalau Datang. rasa mole aja udah kami udah nas tuh. Nyo nanti sase-sase di Parelo tuh mantap tuh nah. Jadi itu dah. Awak pasti nanti yang keberangkat dulu. Yap. Nah, sesudah itu mungkin setelah tanggal 5 boleh, setelah final nangka berangke, baru wak komunikasi, wak meeting Zoom balik bisa, mau silaturahmi wak sebelum bulan puasa boleh, nanti kita atur teknisnya lagi, ya kan? Ya. Ya, ya. Dapat Ya. benar. Iya lagi ke Papua. Yuk. Nah, jadi ya selanjutnya, selanjutnya mungkin Danas kita minta informasinya, mungkin ada masukan atau apa, silakan. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Pulang Bersama Pak Irwansyah, para bapak-bapak ketua wilayah. Kalau saya dari tadi saya hanya menguatkan saja. Sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Irwansyah. Jadi target kita pada malam hari ini buat suatu deadline. Nah, tadi udah dibilangin kan tanggal 15 itu udah pasti. Udah tuh apalah ya. Tanggal 15 itu kita udah dapatkanlah jumlah peserta yang fix Final. dan ya setelah fix ya kalau dia dia membayar ya dari 2 hari setelah itu paling lambat dia udah store. Nah, yang kedua sekarang ini yang perlu dipastikan kalau mau store kemana, ke rekening mana, kemudian informasinya ke siapa. Saya pikir kalau itu lebih baik ke rekening ketua, berarti di Tangerang ke rekening Pak Basar. Nah, Pak Basar kan dengan segera bisa menginformasikan ke mall bahwa si A, si B, si C, si D udah bayar nih, centrong, centreng gitu kan ya. Nah, itu harus ada target waktu gitu. Yang kedua, kalau soal dia mau naik di mana, misalnya di Tangerang misalnya ya. Kalau itu memang satu bis ya, katakanlah 40 orang, ya apa salahnya, bisa lah ya. Tapi kalau ini contoh aja ini, jangan nanti dipikir apa. Kalau misalnya hanya 12 orang, kemungkinan bisa dijadiin satu dengan peserta lain. Jadi apakah itu di Tangerang atau tidak, itu nanti sangat tergantung kepada jumlah peserta kita gitu. Tapi yang paling penting saat ini kita harus tekad malam hari ini kita buat target waktu bahwa pendaftaran paling lambat tanggal 15 sesuai dengan instruksi ketua. Ya kita ikutin. Nah, kemudian kalau bayarnya sampai dengan tanggal 20 kan nggak apa-apa ketua kan ya? Nggak bisa. No. Nggak bisa. Tanggal 15 itu udah terakhir final titik. Ketua kalau udah main pokok itu udah repot juga itu. Lalu tahu Pak mau menghimbau, mengajak itu lah setahun lah cukup lama lah pantas lo ketua. Lah Oktober deh, boleh mulai Oktober lah buka. Nah, ada lain pertanyaan. Nah, Inyo seorang
Tapi punya anak berdua kok. Apa ya itu? Dan seorang bisa pangku dan ya kalau berdua pangku kan tidak mungkin lah dia. Apa caranya itu? Apakah mereka harus bayar 2? Boleh yang satu dipangku. Misalnya bah. Itu terlalu juga tuh beko dia teh foto beko timbul apa berselisih paham kok. Kita pastiin aja ya kan. Kita pastiin aja. Per kepala baru bayar pangku. Kecuali dia anaknya di bawah umur 2 tahun. Masih menyusu ya emaknya dia di pangku. Tapi kalau lah dia 2 tahun karena perjalanan kita jauh supaya beri kenyamanan kepada seluruh penumpang itu per kepala jatuhnya kecuali anak di bawah umur 2 tahun. Maksimum 2 tahun. Naik pesawat pun teka itu kan. Iya. Yang penting kesepakatan kita aja. Kalau kita sepakat, kita jalankan gitu loh. Iya. Begitu, Mal? Kalau nyari sepakat kan susah dah. Ada di Blue M. Tapi minimum aturan tuh ada gitu loh. Jadi baliknya ke aturan. Ya, aturan itu harus kita sepakatin. Kalau kita udah sepakat aturan seperti itu, ya udah kita jalanin bersama, kan begitu. Oke. Ya, saya kira begitu, Paul. Mantap tuh. Oke. Rokok lah cek lu. Ya, siap. Ya, baik. Berarti untuk deadline waktu pembayaran kepastian itu nanti di tanggal 15 berarti ya? Setuju ya? Tanggal 15 sudah harus wajib. Terakhir ya? Ya. Silahkan ya, sah nih. 1. Ya, tanggal 15 jam 00. Ya, jam 0 ya. Tanggal 16 store berarti gagal. Ya. Di reject. Oke, kepastian untuk pembayaran tanggalnya. Oke, dah. Jadi tadi maksudnya gini, Mul. Iya, gimana? Maksudnya gini, tujuannya memastikan tanggal 16 itu, tanggal 15 itu, karena kan kita harus memastikan ini jangan KTK bawah pikiran donatur kan dicari, ikut kan diberes juga kan. Ini supaya mengurangi beban itu, jalan tugasnya CC selesai, ya kan? Nanti setelah tanggal 15 sudah tahu yang berangkat nanti kamawa kamarenge lain. Pak, Tangerang tuh ke dana suatu kamarenge nak. Joka tua lah ya kan. Mul. Ya. Kurang iklan si Mul apa donatur ada tambah-tambahnya Mul. Halo Pak Irwan Duni. Gimana nih? Coba lah komentar dikit. Tadi lari Jawa tadi, insya Allah tadi kan lah Jawa tadi. Lari dalam tadi, tenang lah. Insya Allah tuh berani nilainya Mul. Atau di belakang layar lah si Mul bisa mengolah itu. Itu mantap kita. Ayo Daing, kasihlah kesempatan Daing Mul. Berikutnya mungkin ada masukan dari Dai, nanti baru kita masuk nanti mungkin ke teknis acara. Nanti kan ada juga yang dari kampung nih, dari teman Gempa, apa kerjaan apa yang bisa mereka bantu nanti dari kampung kan. Kalau yang petingginya belum datang ini, yang kayak sekretaris negarinya belum masuk, kita jadi nggak dapat informasi nih perkembangan di kampung. Silakan Dai dulu, silakan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, jadi ini gitu memang tadi masalah orang jumlahnya itu memang penting karena menentukan jumlah bisnya gitu kan. Jumlah bis sama apa ya, kalau masalah keuangan nanti ya insya Allah carilah sama-sama intinya gitu. Memang itu mah harus capek aja sih ditentukan itu kayak hal yang ditanyakan oleh warga gitu, misalnya musuh punya anak ketek terus berakhir dari mana, memang kelihatannya ketek-ketek gitu, tapi itu hal yang penting yang akan menentukan mereka untuk jadi ikut ya apa enggak, itu kan saling berhubungan sih sebenarnya. Makanya itu capek, paling nanti nggak apa-apa semakin cepat bawa susun yang kayak gitu, insya Allah mungkin semakin capek. Jadi
kalau ada pertanyaan dari warga mungkin capek awak menjawabnya gitu kan. Nah itu dulu. Terus yang kedua paling nanti Iko kan sebenarnya udah apa berapa kali ya, mungkin ketua juga udah punya pengalaman aku berapa kali pulang, mungkin nggak jauh-jauh beda lah paling ya. Jadi misalnya kayak yang tadi misalnya nanti nyampe di kampung misalnya ini sampai terus ke kampungnya itu mungkin memang harus bikin aja sih, karena pasti banyak pertanyaan dari warga yang seperti Damasan bilang tadi ya, kalau mereka nanya kan kita harus bisa jawab gitu kan, karena itu akan menentukan keputusan mereka juga gitu, perencanaan mereka gitu. Mungkin sementara untuk ketua, jadi sementara kami tunggu dulu, nanti kalau Bapak nanti kita cari juga. Mungkin sementara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Dai. Jadi tadi intinya untuk perangkatan itu harus dipastikan, termasuk juga nanti mungkin endingnya kita nyampai di kampung itu apakah di Terminal Solok atau di mana gitu ya. Tapi pengalaman yang sudah kayaknya sih kalau bis mungkin bisanya hanya sampai ke Terminal Solok biasanya tuh. Nah, apakah mau dibikin misalnya di Danau Singkara, misalnya dari Danau Singkara mau dijemput, nah itu terserah aja teknisnya. Tapi kayaknya mungkin Terminal Solok itu sudah paling strategis itu kayaknya. Nah, oke, baik. Di Ripan Untuk bisa namanya di Ripan. Saya di Ripan bisa mau sampai Lapang Bungo. oh ya jalannya bala rancak jalan itu Oh, makanya lama mantap. sih dari kampung dulu dapat. Alah. Hot mic. Pas kalau rancak jalan berarti lah lebih bisa laman. Bisa sampai itu Pangampe. Oh iya. Oke, kalau memang sudah seperti itu ya nanti bisa dipastikan atau bisa diputuskan mungkin, jadi endingnya nanti atau terakhirnya berarti bisa diturunkan di Simpang Empe Ripan ya. Ya. Oke kalau begitu, baik berikutnya yang belum ngomong siapa nih? Dari di komunitas gempa nih, mungkin kita nggak dapat informasi dari ini nih, dari Pak Sekretaris Negara kita nih, Sekretaris Negari di telepon nggak ngangkat. Kalau ini mungkin informasi sedikit ya, saya ada waktu kemarin tuh saya sudah nelpon juga ke kampung, ke Daben toh. Ya, udah sempat ngomong ke Daben itu supaya segera dibentuk penelitian. Daben dia nanti akan segera katanya. Jadi dapat informasi dari Dair tadi. Kalau hari Kamis ya Dair ya. Hari Kamis kata si Han tadi. Kamis ya mau ada rapat. Nanti ada meeting Zoom kan. Nah, ya. Seperti apa nanti hasilnya. Nah kemarin tuh saya sudah sempat ngirim kayak rundown acara kita. Ini kita acaranya rencananya Dair seperti yang kita sampaikan waktu di Tambun kemarin tuh. Jadi kita berangkat itu tanggal 18 April. Jadi 18 April kita berangkat. Nanti sampai acara kita nanti tanggal 25 April. Itu acara kita itu. Kenapa kita persingkat sampai tanggal 25? Biasanya kan sampai 10 hari itu kalau acara kita dihitung pulang pergi itu. Tapi karena kita ingin juga lebaran kan keluarga kita di kampung waktu Tambun itu, jadi kita cukup sampai tanggal 25 saja. Jadi malam puncaknya itu tanggal 25 gitu. Nah, jadi tanggal 18 kita berangkat. Ya perkiraannya kalau selama-lamanya ya insya Allah lah besok pasti dapat sholat Id lah. Karena sholat Id itu pasti beda soalnya kan. Yang Muhammadiyah kan tanggal 22, yang pemerintah perkiraannya tanggal 23. Jadi kalau nggak dapat yang 22 ya tanggal 23 kita lebaran di kampung. Kalau masih terlambat juga kan, kalau kayak dulu kan waktu 2014 kan kita sempat hampir nggak sempat lebaran gara-gara mobilnya. Oke, sekarang kita mungkin minta informasi dari teman-teman komunitas gempa dulu nih. Ini kayaknya dari teman gempa. Silakan siapa Nisa, perwakilan mungkin boleh mengatasnamakan perwakilan barangkali. Silakan Nis. Ya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Minta mama, bapak-bapak sadanya yang rantauan kalau dari
kalau dari Anissa pribadi karena baru tiba dari kampung, Mak, karena kebetulan kuliah di Jogja, jadi baru baru tiba di kampung langsung ke Padang karena ada penelitian. Jadi kalau untuk detail keadaan kampung, alun alun tahu bana. Tapi kalau seandainya nanti dari panitia Pulang Basamo butuh bantuan anak muda, insya Allah komunitas kita kami siap bantu. Dan ya meskipun pemuda-pemuda tidak terlalu banyak yang stay di kampung karena kebanyakan juga merantau atau kerja dan segala macam, tapi untuk komunitas gempa alhamdulillah adalah orangnya yang masih berada di kampung yang insya Allah akan siap untuk bantu kegiatan Pulang Bersama nantinya. Ya, oke. Makasih, Nis. Untuk apa namanya informasi pada kita yang berhadir, yang mengecek barusan namanya Nisa, sedang kuliah S2 di Jogja. Kebetulan kok anak etek dia rumah di Gurun, jadi sedang kuliah, sedang penelitian di Padang. Nah, jadi balik ke Padang. Nah, kok tadi diinformasikan karena ada mungkin komunitas gempa itu salah satunya Nisa adalah orang yang sering menjadi MC-nya di apa itu. Jadi apa namanya jadi apa namanya penyiarnya ya di gempa. Jadi makanya tadi Iya, di gitu. PR-nya ya, PR. ya PR-nya biasanya. Makanya kita hubungin tadi. Mana tahu nanti jadi untuk menghegemoni medsos-medsos nanti mungkin sudah bisa dimulai dari sekarang, dari hasil malam hari ini. Nanti insya Allah nanti ini kan direkam nih. Nanti saya boleh nanti di-linkin ke ini. Kebetulan saya udah bikin channel Payo ini sudah saya bikin. Jadi nanti mungkin saya edit dulu. Nanti bisa disebarkan informasi yang ada di grup-grup kita ini nih, untuk apa biar menyemarakkan acara kita Pulang Bersama nanti di 2023 atau di bulan Maret yang akan datang. Seperti itu. Mungkin yang lain, tadi kita belum dapat informasi dari Pak Ketua IKPS. Mungkin ada informasi lain barangkali sebelum lain-lain. Silakan Pak Zul, Ketua IKPS kita, Pak Zulipa. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bang Nas, ada Basar ya, ini Hadi Mulya, Iwan, Yanto, Nisa tadi ya, komunitas gempa ya, sama dari Irawan ya, Irawan. Jadi terima kasih nih pada rapat kali ini. Saya barusan Japri Datua Pak Des lagi sedang di perjalanan baru nyampe rumah katanya. Lanjut saja katanya kan. Jadi gini, kalau saran saya gini Pak Mul, kita kan kebetulan memang pembangunan boarding school kan sudah dimulai ya. Dimulai oleh Bang Budiman yang jadi vendornya, pemborongnya di kampung. Nah mudah-mudahan nanti sesuai dengan agenda Pulang Bersama kita, bisa juga sekalian secara simbolis penerimaan kunci dari BPKH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji. Syukur-syukur dapat 3-4 lokal gitu ya, lumayan gitu ya. Nah, nanti juga Bang Nas mau pulang kampung katanya tentu membantu menyemarakkan orang kampung sehingga tidak hanya mengandalkan donasi dari BPK saja, syukur-syukur nanti kontribusi dan partisipasi masyarakat juga semangat dalam rangka membangun pesantren yang kita bangun bersama-sama. Nah, kalau saran dan Bomol, jadi terkait karena ada kegiatan sisipan Serah Timurudung, lagi pula Buya Anwar Abbas kan pernah janji waktu beliau berkunjung ke lokasi itu akan nyumbang untuk bibit katanya kan, untuk bibit senilai 7 juta katanya kan. Nah kalau boleh mau coba sambil mengirim proposal ke Buya Anwar, proposal bersama, di situ ada rundown acara penanaman pohon. Karena saya dengar pengurus ranting pun sudah mengajukan juga ke Lazismu daerah Solo. Saya lihat di proposalnya sekitar 150 juta untuk bibit. Bibit ya. Jadi, nah artinya gini,
biar kita sama jalan, IKP jalan, para perantau jalan, orang kampung jalan gitu ya. Jadi secara kemudian mau sewaktu itu ranting dibuat proposal itu menarik. Yang proposal pulang bersama itu di situ ada momen penerimaan kunci dan penanaman pohon bibit durian, manggis, atau pete gitu ya. Nah, sambil mengingatkan Bia Anurabas tentang janji dia akan menyumbang sejumlah 77 juta ya, untuk bibit. Nah, selain itu Mul juga nanti saya ingin menemanimu ke Lazismu Pusat. Ke Lazismu Pusat untuk sekaligus juga kita ngobrol-ngobrol sama pengurus di pusat nanti. Syukur-syukur ada juga bantuan untuk bibit juga nanti untuk dalam rangka secara kunci ini. Nah, kalau bisa besok minggu depan kan ada zooming pengajian bersama ya, menjelang puasa kan. Nah, kalau memang nanti Pak Arwen mau menjadi narasumber atau penceramah ya, dari beliau orang Pariaman Warek 1 di UNT ya. Nah, nanti juga kita undang nanti Pak Zaid dari PPKH. Nah, dia akan hadir juga. Artinya saya ingin jadi silakan saja kalau memang ada permohonan bantuan seperti Bang Nas minta bangun pompa air ya. Pompa air sama bibit tadi sekaligus saja disampaikan aja. Namanya kita mancing kan. Atau ada bantuan lagi gitu. Jadi artinya syukur-syukur nanti pesantren yang kita bangun sedikit agak berbentuk gitu ya. Dan memang ada kegiatan syukur-syukur sudah ada siswa aja gitu, santrinya. Nah, itu mungkin dari Dembo Mall, jadi silakan. Terima kasih pada Hadi Mulya dan Irwan ya yang sudah menginisiasi beberapa panitia. Waktu bulan lalu di Bekasi rapat saya nggak bisa datang ya, mohon maaf karena ada pekerjaan yang dadakan juga tidak bisa kami hadir. Tapi kami apresiasi dari ikhtiar teman-teman semuanya. Mudah-mudahan acara pulang bersama kita bisa semarak, lancar dan banyak yang pulang kan, banyak ikut pulang kan, dari berbagai rantau ya. Amin, amin. Nah, terutama untuk komunitas gempa tadi ini saya setuju berbagai potensi-potensi wisata dan industri kreatif di Peninjauan itu mulai kamu gaungkan melalui medsos, YouTube ataupun media yang kalian punyai, ya kan? Ya kan, jadi kalau bisa ya rame-rame buat semacam promosi kampung ya, promosi desa Peninjauan, baik itu potensi buah-buahnya, potensi budayanya, potensi alamnya kan. Jadi kalau bisa sama teman-teman dari komunitas gempa itu ya merancang lah sampai kita bulan bersama. Syukur-syukur ya saya janji ke si Hafiz ya, Marfiz. Kalau bang setiap video saya bayar gitu. Ada honor, ada orang capek-capeknya gitu ya. Jadi kalau bisa dibuat video-video menarik tentang penjauhan gitu ya, di YouTube channel Gempa yang silakan, bagus itu. Jadi sebelumnya juga udah ada Pak. Sudah ada kan ya? Sudah channel YouTube-nya udah jalan dari itu. Nah itu diperbanyak aja tuh isinya kontennya. Jadi kuliner, budaya, kerajinan, ya, apapun tentang Peninjauan dipromosikan gitu kan. Itu mungkin guys. Mbak, jadi silakan nanti kalau bang perlu ke Lazis Pusat nanti saya temani mul itu. Ya, siap. Udah? Udah. Ya, baik, Bapak sekalian dan Nisa. Ya, jadi kalau untuk rapat malam hari ini kita lebih ke ini ya, penekanannya untuk pesertanya ya, Dair ya. Iya. Kepastian peserta, kemudian
juga termasuk juga uang partisipasi. Jadi kita tunggu nanti tanggal 15. Mungkin kita akan edarkan lagi suratnya melalui Hadi Mulya nanti ya untuk memberikan ke grup-grup WA untuk bukan menagih bahasanya, ya ikutlah berpartisipasi. Kalau sekarang kita belum bisa memberikan potongannya 100% kemarin, tapi mudah-mudahan apa namanya menjelang kita berangkat nanti sudah ada pemasukan lagi nanti dari donatur lain atau donasi yang kita akan jalankan proposalnya. Nah, baik, untuk selanjutnya barangkali saya informasikan kalau untuk menjawab pertanyaan Pak Ketua tadi, Pak Zal Zulifa tadi, untuk kegiatan di kampung saya share, ada lagi nggak kegiatan lain mungkin sebelum saya share screen rangkaian acara? Mungkin ada lagi barangkali yang mau dibicarakan. Dair mungkin ada, Yanto mungkin ada, Toda Basar, Toda Anas mungkin ada lagi yang mau diinin, yang akan ditanyakan atau di ini. Ada Simul Hadi Mulya mungkin ada. Ya paling tentang itu tentang untuk bis dan keberangkatan tadi itu kan masalah teknis ya. Terus kalau masalah donasi, apalagi nanti kan Tangerang katanya mau ada pertemuan. Kalau seandainya mereka mau langsung transfer, silahkan, biar nggak kerja 2 kali, ya kan? Terus seandainya mereka tidak punya rekening atau mau bayar cash di dalam pertemuan itu, baru deh diambil pengurus yang transfer. Itu juga bisa salah satu jalan. Ya, oke. Jadi disepakati aja ya, nanti masing-masing unit ya, silakan nanti ya masing-masing cabang. Mungkin yang paling pas tadi benar yang dibilang Pak Danas tadi, silakan aja ketua kelas langsung saja ditarik ke uangnya ya. Jadi nggak usah di bendahara, takut bendahara cabang masing-masing itu kadang nanti kecampur uangnya kan, ini uang apa gitu kan. Mendingan ketua aja sebagai penanggung jawab keuangan. Seperti SK kita itu kan, SK kita kan penanggung jawab ke dana itu kan masing-masing ketua ini kan ya, masing-masing ketua cabang lah. Tim kalau di cabang seandainya ada Basar yang di Tangerang ya berarti dia yang ini gitu aja, bukan melalui bendahara. Ya, jadi bagusnya begitu, nggak apa-apa, biar satu atap ya. Satu pintu ya. Jadi biar tidak uangnya kemana-mana. Oke, kalau tapi Basar dia lah SK. Ada SK tuh. Tanya jabatan udah aku apa gitu kan. Itu ada di kan, ada di grup itu, SK-nya udah ada itu. Mau di ada Basar ada update berarti SK-nya udah. Mau dia share screen, ada tuh. Share screen nih. Ntar aja kalau untuk berikut ya. Kalau komunitas gempa kan situ di bagian bagian ini, bagian humasnya nanti, bagian publikasi nanti kita taruh. Termasuk yang lain-lain. Ya, dari sekarang sudah bisa di-share tuh. Kalau pulang sama nanti mungkin dalam minggu-minggu ini akan kita kasih mungkin kayak semacam logo pulang bersamaannya kita. Jadi anak-anak gempa nanti ya, kenapa? Ya. Halo? Ya. Mul, kayak yang mendaftar lewat Simul tuh langsung aja referensinya sekalian. Jadi ditentukan berangkat atau tidaknya, jadi atau tidaknya berangkatnya ya. Itu. Jadi itu. Karena kan kita kan nggak tahu orangnya yang mana, ini namanya ada tapi nggak tahu orangnya, kenal orang gitu. Ya. Oke. Bilang dong Basar, liatin wujudmu gitu. Iya, namanya aja nyawa, nggak tahu orangnya lagi. Iya, jadilah. Jadi untuk kerja kita paling ganteng, paling ini nih. Paling penting nih selanjutnya ya tadi untuk memastikan keberangkatan calon peserta yang mau berangkat, dan pasti juga uangnya kan gitu ya, itu penting banget dulu tuh, karena kita dengan walaupun 50% itu kita baru bisa 50% menanggung untuk ininya, untuk keberangkatan. Belum bisa 100. Lebih ya? Ongkos itu prediksi kan sekarang sekitar 800.000. Oh, 800. Oh, berarti 75% berarti ya. Oh ya, berarti harus dibunyikan lagi Mul. 75% Mul, jangan 50% Mul di itunya. Sudah di diskon 75% gitu. Prediksi satu mobil berapa Mul? 35 juta, 36 Maret. Enggak Mul, kalau yang 800 itu shift 30 ada mau.
Masalahnya sekarang ini tahun ini orang nyari bis terlalu banyak, membludak pulang kampung. Jadi kalau tahan yang dengan harga. harga 800 itu shift 30 itu. Shift 32. Ya, yang selonjor, ya. Yang kayak selonjor. tuh. Yang selonjor itu. Yang selonjoran itu. Tapi nanti tadi awak komunikasi sama orang bis, ya kan? Karena permintaan di tahun ini banyak, itu harganya gila-gilaan. Kan gitu. Hampir setiap kampung tahun kini pulang kampung. Mengadukan pulang Basamo. Jangan kalah peninjauan ayo, Pol. Iyalah. Iya, sampai kalah peninjauan. Makanya tadi tolong kalau iya tolong secepatnya, kalau bisa minggu-minggu ini bis itu udah pasti, soalnya banyak yang nyari, katanya kan gitu. Iya. Ya. Bookingnya berapa, Pol? Kalau nggak booking aja dulu. Booking belum diomongin, coba nanti diomongin lagi. Booking dulu, Mul, jadi jadi gitu. Kita bisa aja booking, cuman kepastiannya kita mau booking berapa bis, 2 atau 3. Kalau udah ada bayangan kita misalnya emang 3 bis ya bisa kali kan. Tapi seandainya enggak, kan sayang juga. Minimal 2 lah, 2 dulu Ya, booking. Kalau enggak kan amal tuh. Yang pasti kayaknya 2 yang pasti. Ya pasti makanya di booking aja 2 Mul. Jadi 1 lagi nanti kan istilahnya persiapan lah. Kalau itu tadi kayak Sianto bilang, ongkos yang set 32, mau kita pakai set 32, mau kita pakai set 45, kalau kita nyewa 1 bis itu harganya sama. Tuh. Karena kita tidak memakai kalau Damol ya. Cek lain Damol. Kalau bisa survei dulu Damol, kok kayak tahun 2004 balik lo kok. Oh enggak. Mudah-mudahan ya itu pada pasti disurvei dan kita kan rencanakan pakai pariwisata. Dan sesuai omongan tadi itu kita ngambil mobil muda, mau yang tahunnya muda deh gitu ya kan. Dan dulu tuh Laskar Pelangi itu pariwisata loh, Mul. Iya. Ada tulisannya situ pariwisata. Pelangi itu angkutan Aceh. Ya, Dana silakan. Silakan. Ya sekarang rapat kita malam ini nggak perlu terlalu banyak apa. Kita sekarang ini yang sangat krusial sekarang ini sebenarnya adalah jumlah peserta. Udah, Pak, kan udah ada. Tadi udah ada. Kalau itu udah kan tadi pas kita bilangin. Itu krusial, udah kan udah kita bilangin tadi. Karena jadi ada lagi nggak yang lain gitu. Iya, jadi kita nggak bisa bicara sekarang berapa bis orang yang nggak tahu berapa orang yang mau pulang. Kalau di Timul baru 5 orang, kalau di Tangerang berapa orang? Nah dia boleh 2 boleh kan Tasik. Nah jadi itu nanti tanggal 6 boleh rapat beli ya. Ini semakin rapat ini harus semakin cepat, harus semakin terarah. Nah, kita sekarang ini nggak perlu dulu lah kalau di Nyambo bicara masalah yang lain-lain, masalah random acara dan lain sebagainya. Itulah kajian menurut. Masalah ini penyesuaian. Ini penyesuaian dengan ini dah biar sama persepsi. Nanti kan juga berkaitan dengan dana juga nanti. Cara bentuk acara di kampung itu apa? Nanti bisa kita bayangin sekarang. Kan tadi masalah peserta kan udah clear tadi nih. Ini kita mau tayangin aja nih acara yang seperti apa itu nanti bisa ketahuan ini kita ada ini ya kan berarti butuh dana banyak jadi biar nanti kok tidak tegogo kok pas aduh acara iko kayak kok celian entah lu Untanya kan udah tadi lah clear tadi itu celian lu kalau udah itu berarti ya udah itu kita itu kita prioritaskan itu dulu ya. Itu aja kan sebenarnya. Nah, baru tanggal berapa lagi? Nah, sekarang kita baru rapat kalau tanggal 15 deadline-nya. Nah, tanggal 16, 17 atau 18 kita rapat lagi. Ya. Nah, untuk rapat nanti kita kan tanggal 12 tanggal 11 besok itu ada Zoom koordinasi tasakuran dengan Pak Arwen. Mohon nanti yang hadir malam hari ini silakan bergabung dari Minggu. Nah, kemudian nanti tanggal 19, kalau memang tanggal 16 kita mau adain rapat lagi, apakah offline atau rapatnya mau dibikin Zoom lagi. Nah, terserah nanti tanggal 16 yang sambung malam hari ini nih. Kemudian ada lagi agenda kita nanti di tanggal 19. 19 itu nanti kita offline nanti di
Jalan Pedati di rumahnya Pak Zamrides. Cuman sayangnya belum kita hubungi nih Mul ke Pak Zamridesnya. Nanti saya WA Coba aja dulu datuknya. saya WA dulu ntar bersedia nggak beliau jadi tuan rumah. Soalnya offline jadi kan pasti makan-makan kan. Nah, bersedia nggak jadi tuan rumah kan? Nah, tarhib Ramadan nanti kita cariin ustadznya nanti atau beliau yang nyari juga boleh nanti. 19. Itu bukan rapat panitia kan? Bukan. Tapi itu bentuknya nanti bisa informasi. Jadi rapat panitia. Ya, rapat panitia tinggal dua kali lagi kalau bisa. Pertama tanggal 16, kemudian nanti di tanggal setelah tanggal 15. Offline. Nah, gimana bagusnya? Nggak apa-apa kalau offline mah. Berarti yang Online bisa aja, ini karena online ya. jarak kita kan cukup beragam ya. Iya. Takutnya nanti kalau online kan gimana aja kita bisa lah ya. Iya, tidur-tidurnya juga bisa ya. Tidur bisa lah. Sambil Walaupun telat dikit ya, Mal. Iya. Yang penting telinga dipasang itu penting. Walaupun sambil lolos. Sambil mengudutnya bisa aja nih, Mal. Ayo, mujur. Pak, nyindir apa? Jadi Sunnah namun. ayo mau udut, kena berang deh Anwar Abbas kalau ngudut sekali lagi. Ini lagi bulan puasa buka bersama saya. Nah, jadi tidak ada offline-nya atau buka samuanya penitia Jabodetabek ya. Ya lah nanti kita kondisikan. Nanti ya. Ini bayang acara nih kayak gini nih, tanggal 18 hari Selasa ya. 18 April. Nih tanggal jam 10 nih. Berangkatnya, rombongan berangkat dari Jakarta, Masjid Atin ya. Kalau tadi ada yang teman ini nanti kita tinggal koordinasi aja. Dari Poris misalnya, Poris siap, ada ya teman mini berangkat gitu. Nah, kemudian Rabunya 19-14 menikmati touring 1.500 km lintas tengah Sumatera. Ini ranu acaranya. Oh ya, Mul. Kenapa? Mul. Ya. Ini tadi ada yang nelpon tadi, seandainya tanggal 18 itu Mas kenalannya ada karena ada yang belum libur kerja. Kalau kita turunin misal di tanggal 19-20 bisa nggak kira-kira? Serah. Aku kira keburu apa enggak, saya ngerinya itu aja. Kalau seandainya lebaran nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini bikin timur di Gunung Medan lah takbiran orang. Jangan diulangnya 2004 oleh lemul. Kami udah jadi makan, jadi bukan sapu tadi ada yang minta kampung saya pengen pulang, cuman kerja belum libur kalau tanggal 18 katanya kan gitu. Suruh nyusul aja pakai itu mobil lah pribadi. Iya. Belum bolos aja sehari. Ya, tak izin lah sekali 5 tahun aja. Kalau enggak gini aja Mul, foto aja dulu. Kalau aslinya menyusul. Boleh. Ini acaranya ya. Ini rombongan. Ini tadi ada yang sudah yang dibilang Dacal tadi, ada acara untuk penanaman bibit. Ada sini nih. Ini takbir. Ini buku Samu ada di sini nih. Lantas pertanyaan satu Mul. Nanti kalau pesantrennya udah jadi, kelasnya udah jadi, nanti kan butuh maintain itu kan perawatan. Ya. Apakah di situ itu nanti udah ada penerimaan siswa, udah ada pembentukan panitia untuk pengelolaan sekolah itu? Itu apa ada agenda itu nggak di rapat nanti untuk yang pesantren? Ada kalau itu nanti ada rapat di rantingnya nanti di kampung. Oh di kampung ya. Nanti rampaknya nanti dengan nagari ya. Penagari situ. Jadi nanti kita duduk bareng mereka. Jadi situ bicarakan gimana ininya. Termasuk mungkin juga semacam panduan ke sana itu seperti apa, sekolah itu mau dibawa kemana. Nanti kita samain persepsinya di situ nanti. Ya. Ada nanti mungkin kita khususnya acara. Maka di sini nih kita ini yang sudah dikirim ke kampung ya, yang sudah Anto juga ada baca ini. Ini sebenarnya jiplak yang tahun 2000 ini juga pernah ini kita lakukan, cuman sudah kita ringkas sedikit. Nah di sini nih ada penanaman mana tadi?
Nah, di sini kan ada olahraga kita bikin nih semuanya finalis semua olahraga kita harapkan nih. Olahraganya jadi biar kita nggak nonton dari awal, biar mereka sudah semifinal aja kita nonton. Jadi kita udah nggak dari awal nungguin mereka main. Kita jangan nggak jadi lebaran di kampung. Nah, ini bentuk acara ya. Terus ada yang mana tuh? Ini ada musbang. Ini mungkin nanti akan dikoreksi sama panitia kampung barangkali nanti ini mungkin ada masukan mereka. Nah, biar disamain ini persepsinya. Ini nih. Ini sekilas saja. Ini tadi. Ini ada nih pelepasan balon. Ini kalau ada para layang ya kalau ada dilanjutkan dengan penanam bibit 1000 pohon bibit pohon tuh di kawasan Ekopat Kacang Tenggi. Penyerahan kunci. Nah, ini sudah ada di sini nih yang dibilang Dacal tadi sudah ada sebenarnya kita bikin. Oke. Penyerahan kunci apa, Mol? Ya, kunci pesantren. Pesantren itu kata Dacal tadi kan begitu. Selesai satu kelas dulu ya, pura-pura aja serahin kunci satu dulu. Kan nanti kita ngajak orang ke sana, jalan-jalan, jalan santai ke situ, kita ketik door prize di situ, kayak dulu, bikin panggung di situ. Kalau ada satu kelas kan lumayan, sudah bisa ada tempat duduk. Kayak dulu kan di Cantengi nggak ada tempat duduk, nggak ada tempat berteduh. Nah nanti situ kalau memang sudah ada satu kelas terjadi, mungkin nanti kita akan bikin proposal, kita undang nanti pejabat-pejabat dari Muhammadiyah mungkin kita undang, nanti biar mereka nyumbang gitu loh, harapannya begitu, sumur atau apa gitu. Nah, itu diantaranya rangkaian acaranya yang kita sisipkan nanti di waktu pulang Samo itu. Nah, acaranya sampai tanggal 25 nih tanggal 9 sampai tanggal 25 nih kita bikin. Nah, sampai tanggal 25 hari Selasa. Tuh, tanggalnya sampai tanggal 25. Ini acara malam puncaknya, pemberi hadiah, hiburan, dan lain-lain ini yang kayak tahun dulu ini, kayak tahun 2018 mirip. Ya, kira-kira itu rundown acara. Kalau ini lagi-lagi kan teknis. Untuk yang lain-lain proposal itu nanti akan kita siapkan. Termasuk juga panduan pulang Samo udah saya bikin di sini. Kalau orang rantau ingin ada kudapan tradisional peninjauan. Hah? Ya. Munas. Ya, Munas itu katanya kan ada Munas. Kemarinnya ada Munas. Kayaknya sih kalau Munas waktunya kayaknya belum pas kayaknya. Munas mungkin nanti Jakarta ya nanti kalau KPS kayaknya. Ini yang ini nih. Kemarin dari ini saya bilang ke Munas ini kalau ini kan usulan Dacal nih ketua. Munas tuh kayaknya nggak bisa kayaknya. Mungkin yang bisa mungkin MTTS biasanya. Mereka nyebutnya MTTS kalau salahnya. MTTS. Kalau kita nyebutnya Musbang Nagari ya. Nggak tahu istilahnya apa. Nanti kita minta konfirmasi dari kampung. Ya Munas di situ setelah siangnya kalau ada, tapi kayaknya nggak mungkin Munas itu, acaranya pasti padat ya. Jadi Munasnya nanti di Jakarta aja kayak dulu, karena waktu pergantian ketuanya kayaknya suksesinya juga belum nyampe kayaknya, belum 4 tahun kayaknya. Ya. Oke gitu ya, jadi saya tutup dulu. Mungkin ada lagi nanti yang mau dibicarakan selain ini. Sepertinya cukup, Mol. Cukup ya. Ya, karena cukup ya. Cukup jelas. Untuk malam hari ini barangkali mungkin sudah cukup kita rapatnya. Tinggal berarti kita nanti akan ada acara lagi nanti di tanggal 12. Kita undang tanggal 12 besok. Mohon masuk Zoom lagi. Nanti ada semacam mungkin tasakuran karena udah mulai dibangunnya pesantren di sana oleh tadi Warek 1 UMT. Kebetulan beliau yang menginisiasi gambar tuh punya beliau yang kita waktu itu kita pakai itu gambarnya beliau. Nah, kemudian nanti setelah itu kita yang panitia inti ini kalau offline nanti kita adakan lagi nanti di tanggal berapa? 16 ya?
Berarti 16. setelah apa namanya terakhir pembayaran atau kepastian keberangkatan dengan peserta kan. Nah, mau secara Pastian offline jumlah nanti peserta. atau secara online ya. Mungkin kita adakan kalau bisa secara online kali. Offline ya. Sambil buku bersama. Udah ini belum nih? Tanggal 16 belum. Udah lebaran ya? Belum kan? Belum. Belum puasa kan? Belum ya. Puasa Berarti nanti 22. puasanya setelah itu nanti mungkin di bulan puasa nanti baru kita offline. Yang 16-nya tetap online dulu. Nanti mungkin di bulan puasanya mungkin di tanggal berapa baru kita offline yang panitia yang di Jakarta dan sekitarnya. Gitu ya, Dair ya? Oke, ya, baik. Baik, teman-teman sekalian, nanti untuk notulen rapat malam hari ini nanti akan di-share di grup panitia hasil-hasil yang kita bicarakan malam hari ini. Mudah-mudahan akan menjadi lebih bagus lagi progres ke depan setelah rapat malam hari ini, baik dari segi kepesertaan yang pulang maupun dari segi pembayaran, itu yang terpenting. Ditambah lagi dengan donasi-donasi yang kita terima juga mungkin nanti akan bertambah ya. Dan kita mohon juga kepada adik-adik gempa yang ada di kampung, mohon nanti disampaikan Pulang Masamo ini disemarakkan lagi di medsos kita. Insya Allah saya udah bikin channel khusus untuk Pulang Masamo ini, sudah saya bikin channel Payo. Kalau TV-nya kan ada sama Dacal, kalau channel Payo-nya saya sendiri yang operasikan. Nanti saya minta nanti untuk untuk mengupload acara-acara kita yang malam hari ini untuk disiarkan di grup-grup medsos kita. Boleh juga nanti seperti yang sampaikan Dacal tadi, ya silakan nanti sebelum acara Pulang Masamo itu apapun informasi tentang kampung biar orang tuh bisa ingin pulang, ya silakan aja di ini ya, dia ini kan di grup-grup WA, nanti kita akan sebarkan lagi, share lagi ke grup-grup lain. Yang mudah-mudahan nanti juga bisa menambah juga viewer teman-teman dari gempa ya. Kalau viewernya udah banyak kan nanti mudah-mudahan kan sudah menghasilkan cuan katanya kalau anak sekarang. Baik, itu barangkali bincang-bincang kita malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Ketua IKPS yang sudah menyempatkan hadir bersama panitia Pulang Masamo, Dair, kemudian Dai, dan Saudara Mul, Saudara Yanto dari Tasik, kemudian Dinda Nisa, dan siapa lagi tadi, Danas ya, yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Tadi ada sebenarnya satu lagi, Putra Chan tadi hilang nih. Untuk Dabasar ya, yang sudah berjibaku ya bersama Simul ya di bagian pemberangkatan ini, yang was-was ya dengan kepesertaan kita yang belum maksimal ya, termasuk juga yang lain-lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.